Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi dari kloroplas. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, teman-teman harus tahu dulu apa itu kloroplas, letaknya di mana, dan bentuknya bagaimana. Baru kita mempelajari lebih dalam lagi. Salah satu organela yang terdapat pada tumbuhan adalah kloroplas. Sel-sel tumbuhan tingkat tinggi memiliki antara 50 sampai 200 organela kloroplas. Kloroplas ini dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat. Kloroplas pada umumnya ditemukan pada sel mesofil, jaringan yang terdapat pada interior daun. Sel mesofil biasanya memiliki sekitar 30 sampai 40 kloroplas. Panjang kloroplas antara 5 sampai 10 mikrometer dan ketebalan antara 2 sampai 4 mikrometer. Jika dilihat dari atas, bentuknya lonjong atau elipsoid, dan jika dilihat dari salah satu sisi, dapat berupa permukaan atas cembung dan permukaan bawah cekung. Baiklah, saya akan menjelaskan membran dalam sama membran luar. Nah, jadi antara membran dalam sama membran luar ini dia dipisahkan oleh ruang antar sel yang tebalnya itu mencapai 10 nanometer. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambar yang ada di PPT. Nah, jadi membran luar ini dia permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul yang rendah seperti nukleotida, fosfat inorganik, kemudian ada derivat yang mengandung fosfat, lalu ada asam dekarboksilat dan sukrosa. Nah, jadi ruang antar membran dapat dengan bebas menggunakan segala macam molekul nutrien dari sitosol. Baik, selanjutnya ada membran dalam. Nah, jadi membran dalam ini dia permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan bermacam-macam anion seperti di dan trikarboksilat, kemudian ada fosfat, lalu ada senyawa-senyawa seperti nukleotida dan gula fosfat. Nah, kemudian ada stroma. Jadi kawan-kawan bisa lihat gambar yang ada di PPT. Nah, ini merupakan stroma. Jadi stroma ini merupakan cairan yang terdapat di dalam membran ganda. Nah, jadi cairan yang terdapat di dalam membran ganda ini atau stroma, dia banyak mengandung protein dan juga banyak mengandung enzim yang diperlukan untuk proses penting seluler. Nah, kemudian DNA kloroplas juga hadir dalam stroma bersama dengan ribosom dan molekul lain yang diperlukan untuk proses sintesis protein. Kemudian pati yang disintesis melalui fotosintesis disimpan di dalam stroma dalam bentuk butiran. Nah, selanjutnya ada grana dan tilakoid. Kawan-kawan bisa lihat gambarnya yang ada di PPT yang saya sediakan. Nah, jadi di dalam kloroplas itu dia terdapat tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Nah, kemudian bagian dalam atau internal dari tilakoid ini dia disebut dengan lumen tilakoid. Nah, jadi bagian internalnya itu dia berisi plastokianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Nah, kemudian ada grana. Jadi grana pada kloroplas organisme autotrof atau pada tumbuhan itu memiliki kepadatan yang berbeda-beda. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adaptasi lingkungan. Seperti saya ambil contoh pada lamun. Nah, jadi pada lamun dia mengurangi kepadatan grana di dalam kloroplasnya. Ini karena dia beradaptasi dengan lingkungan yang akuatik tadi. Baik,
Baiklah, selanjutnya ada fungsi dan peran kloroplast dalam proses fotosintesis. Nah, yang pertama itu kita sudah tahu ya bahwa kloroplast ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis, di mana kloroplast ini merupakan tempat terjadinya reaksi fotosintesis itu sendiri. Nah, kemudian kloroplast ini berperan aktif di dalam fungsi regulasi sel serta dalam fotorespirasi. Nah, kemudian peran dari kloroplast ini sendiri yaitu membran dari kloroplast ini merupakan membran semi permeable yang mengatur keluar masuknya molekul dari kloroplast. Kemudian kegiatan reaksi bergantung cahaya fotosintesis ini terjadi di grana dan fotosistem. Lalu stroma kloroplast merupakan tempat untuk proses reaksi gelap fotosintesis ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Nah, kita tahu bahwa fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplast itu sendiri. Nah, dalam proses fotosintesis ini terdapat klorofil ya. Jadi klorofil ini dia terdapat pada membran tilakoid. Nah, jadi klorofil ini dia menyerap cahaya berwarna ungu, merah, dan biru. Sedangkan berwarna hijau pada klorofil yaitu cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun. Nah, itu sebabnya daun berwarna hijau. Nah, kemudian pada fotosintesis itu terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, jadi reaksi terang ini dia terjadi di grana pada kloroplast, kemudian dengan bantuan cahaya matahari. Nah, dalam proses fotosintesis reaksi terang ini dia terdapat fotosistem, di mana ada fotosistem 1 dengan panjang cahaya 700 nanometer dan fotosistem 2 dengan panjang cahaya 680 nanometer. Nah, kemudian pada fotosistem 1 ini dia berperan dalam proses siklik dan proses non-siklik, sedangkan fotosistem 2 dia hanya berperan dalam proses non-siklik saja. Saya akan menjelaskan reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Nah, di mana reaksi siklik ini dia melibatkan fotosistem 1, kemudian siklus pada reaksi ini berulang-ulang. Nah, jadi pada reaksi siklik ini terjadi proses rantai transport elektron. Nah, jadi pada proses ini terjadi perpindahan energi proton dari klorofil A sehingga terjadilah perubahan ADP menjadi ATP. Nah, jadi pada reaksi siklik ini dia menghasilkan ATP. Kemudian pada reaksi non-siklik ini dia melibatkan fotosistem 1 sama fotosistem 2. Nah, jadi pada reaksi non-siklik ini juga terjadi proses rantai akseptor elektron. Nah, jadi pada proses ini, pada proses non-siklik ini dia mengubah NADP menjadi NADPH. Nah, jadi hasil dari reaksi terang yaitu ATP, NADPH, dan O2 atau oksigen. Nah, baiklah, selanjutnya ada reaksi gelap. Nah, jadi reaksi gelap ini terjadi di kloroplast, tepatnya di stroma ya. Nah, jadi pada reaksi gelap ini dia tidak memerlukan cahaya matahari. Nah, pada reaksi gelap ini dia mengambil energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, jadi kan tadi pada reaksi terang ada ATP, NADPH, dan ada O2. Nah, jadi energi ATP dan NADPH diambil untuk proses reaksi gelap. Nah, jadi pada reaksi gelap ini dia siklus Kelvin dan menghasilkan glukosa atau C6H12O6.